selamat sore dan selamat malam buat teman-teman yang selalu sedia nonton video aku. Di sini aku bakal jelasin laporan yang udah aku susun kembali berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairuri Purba 150304-097 dengan judul Analisis Produksi, Produktivitas, Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas jagung di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, skripsi oleh Muhammad Khairuri Purba 150304-097 yang disusun kembali oleh Winta Septria, NPM S1D018063, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Langsung saja kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, di slide kedua ini menampilkan bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan. Jagung merupakan tanaman serealia yang paling produktif di dunia. Sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh dunia lebih dari 100 juta hektar, penyebaran di 70 negara termasuk 53 negara berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis hingga 50 derajat lintang utara dan 50 derajat lintang selatan, dari dataran rendah sampai ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut atau DPL, dengan curah hujan tinggi sedang rendah sekitar 500 mm per tahun. Menurut Iriani tahun 2007. Pusat produksi jagung di dunia tersebar di negara tropis dan subtropis sejak tahun 2004 sampai 2013. Produksi jagung nasional mengalami peningkatan dari 11,2 juta ton menjadi 18,5 juta ton. Dengan produksi tertinggi sebesar 19,4 juta ton dicapai pada tahun 2012, yang sebagian besar yaitu 54,5% dihasilkan di Pulau Jawa. Sementara itu, 5 besar provinsi yang memiliki jumlah panen terluas adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 1,20 juta hektar, diikuti Jawa Tengah 0,53 juta hektar, selanjutnya diikuti oleh Lampung 0,35 juta hektar, Sulawesi Selatan 0,27 juta hektar, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,27 juta hektar, menurut Atman tahun 2015. Selanjutnya, produktivitas jagung juga mengalami peningkatan dari 3,3 triliun per hektar menjadi 4,8 triliun per hektar, dengan produktivitas tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 4,7 triliun per hektar. Berdasarkan provinsi, produktivitas tertinggi ditemui di Jawa Barat, yaitu 7,2 triliun per hektar, dan terendah di Papua Barat 1,7 triliun per hektar. Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah sentra utama jagung di Indonesia, produktivitasnya berturut-turut 4,8 triliun per hektar dan 5,5 triliun per hektar. Produktivitas ini jauh lebih rendah dibanding potensinya yang dapat mencapai 14,1 triliun per hektar, menurut Atman tahun 2015. Produksi jagung nasional ditentukan dua sumber pertumbuhan utama, yaitu luas areal tanam atau panen dan produktivitas. Areal tanam atau panen dapat mencerminkan minat petani terhadap jagung, sedangkan produktivitas pertanaman menggambarkan kesesuaian lahan untuk penerapan teknologi produksi oleh petani. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Dalam laporan ini, saya mengangkat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan petani, yaitu IRS, DRS, atau CRS. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, di sini laporan ini saya buat dengan 3 tujuan juga, yaitu
Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk menganalisis apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan, apakah IRS, DRS, atau CRS. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini membahas dua subjudul, yaitu yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden atau petani jagung serta menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi literatur, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan penelitian. Subjudul yang kedua yaitu spesifikasi model. Dalam penelitian ini digunakan dua model fungsi. Secara matematis, model fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B0 dikali X1 B1 dikali X2 B2 dikali X3 B3 dikali X4 B4 dikali EU. Kemudian fungsi produksi ditransformasikan ke dalam bentuk linear logaritma untuk memudahkan pendugaan terhadap fungsi produksi, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah B4 ln X4. Dengan keterangan sebagai berikut. Y merupakan produksi jagung dalam satuan ton per musim tanam. X1 luas lahan, satuannya hektar. X2 jumlah benih, satuannya kilogram per musim tanam. X3 pupuk, satuannya kilogram per musim tanam. X4 tenaga kerja, satuannya HOK per musim tanam. Sedangkan B0 merupakan intercept. B merupakan parameter variabel, E merupakan bilangan natural, yaitu E sama dengan 2,7182. N unsur sisa atau galat. B1, B2, B3 sampai dengan B4 merupakan nilai pendugaan besaran parameter. Selanjutnya kita masuk ke bab inti, yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Dalam bab 3 ini membahas tiga subjudul yang menjawab dari rumusan masalah dan tujuan tadi, yaitu pada subjudul yang pertama, pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Pada penelitian ini menganalisis 4 faktor yang mempengaruhi produksi jagung, yaitu luas lahan, jumlah benih, pupuk, dan tenaga kerja, dengan sampel berjumlah 40 responden. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, digunakan perhitungan analisis regresi linear berganda dengan teknik metrik, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa pada bagian sebelah kirinya terdapat beta hat, standar error, t-hitung, dan t-tabel. Pada bagian atas terdapat konstanta X1, X2, X3, dan X4. Bisa teman-teman lihat di sini beta hat dan standar errornya sudah ada nilainya yang diperoleh dari menganalisis instruksi di aplikasi Shazam. Kemudian untuk t-hitungnya tinggal membagikan yang nilai beta hat dan standar errornya. Kemudian pada nilai t-tabel diperoleh dari tabel T, yaitu sebesar 2,032. Sehingga dapat kita lihat dalam kotak ini. Kemudian kita bisa mencocokkannya dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan beta 1, H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, di mana variabel tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output.
H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, sehingga dapat diketahui bahwa variabel berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Nah, di sini saya sudah punya 4 variabel, yaitu variabel luas lahan, jumlah benih, pupuk, dan tenaga kerja. Pada variabel luas lahan, dari data tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar min 3,20971 dengan T tabel sebesar 2,032, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka kita bisa menerima H0 dan menolak H1. Oleh karena itu, dapat diketahui juga bahwa variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Dengan nilai koefisien regresinya yaitu minus 4,7135, sehingga jika petani menambah luas lahan sebesar 1 hektar, maka akan mengurangi hasil produksi jagung sebesar 4,7135 kg. Variabel yang kedua yaitu variabel jumlah benih. Dari data diketahui nilai T hitung sebesar 3,375503 dengan T tabel sebesar 2,032, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kita bisa menolak H0 dan menerima H1, yang artinya variabel jumlah benih berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Diketahui juga koefisien regresinya sebesar 4,11833, sehingga jika petani menambah jumlah benih sebesar 1 kg, maka akan menambah hasil produksi jagung sebesar 4,11833. Variabel yang ketiga yaitu variabel pupuk. Dari data tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 2,294083 dengan T tabel sebesar 2,032, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kita bisa menolak H0 dan menerima H1, sehingga diketahui bahwa variabel pupuk berpengaruh terhadap hasil produksi atau output dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0029522. Sehingga apabila petani menambah jumlah pupuk sebesar 1 kg, maka akan menambah hasil produksi jagung sebesar sebesar 0,0029522 kg. Variabel yang terakhir yaitu variabel tenaga kerja. Dari data tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 2,4239020103 dengan T tabel yang masih sama yaitu 2,032, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kita bisa menolak H0 dan menerima H1. Oleh karena itu diketahui bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil produksi jagung dengan koefisien regresi sebesar 0,086548. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan apabila petani menambah tenaga kerja sebanyak 1 HOK, maka akan menambah hasil produksi jagung sebesar 0,086548 kg. Yang kedua yaitu elastisitas variabel produksi. Di sini saya menggunakan 4 variabel, sehingga untuk mencari nilai elastisitasnya menggunakan 6 kali perhitungan. Yang mana perhitungan yang pertama, X1 min X2 diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,00078, lebih besar dari nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Di mana H1 merupakan B1 dikurang B2, beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Perhitungan yang kedua yaitu X1 min X3, di mana p-value-nya sebesar 0,00321, lebih kecil atau sama dengan alfa, sebesar 0,005, sehingga kita bisa menolak H0 dan menerima H1. H1 yaitu beta 1 min beta 2 tidak sama dengan 0.
Perhitungan yang ketiga yaitu X1 min X4, di mana p-value-nya sebesar 0,00353 lebih kecil dari alfa sebesar 0,05. Maka kita bisa menolak H0 dan menerima H1. Sama seperti itu tadi, H1-nya yaitu beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Perhitungan yang keempat yaitu X2 min X3, di mana p-value-nya sebesar 0,05402 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka terima H0 tolak H1, di mana H0-nya yaitu beta 1 min beta 2 sama dengan 0. Perhitungan yang kelima yaitu X2 min X4 sama dengan p-value-nya bernilai 0,86512 lebih besar dari alfa 0,05. Maka terima H0 dan tolak H1. H0 yaitu beta 1 min beta 2 sama dengan 0. X3 min X4, di mana p-value-nya sebesar 0,15299 lebih besar dari alfa 0,05. Maka kita bisa menerima H0 dan menolak H1, di mana H0-nya yaitu beta 1 min beta 2 sama dengan 0. Sehingga dari 6 perhitungan elastisitas input variabel di atas, diketahui bahwa keempat faktor tersebut tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga yaitu skala usaha. Analisis skala usaha merupakan analisis produksi guna melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu produksi. Dalam suatu proses produksi, perluasan skala usaha pada hakikatnya merupakan suatu upaya memaksimalisasi keuntungan dalam jangka panjang. Terdapat 3 jenis kemungkinan hubungan antara input dengan output, yaitu yang pertama, increasing return to scale atau IRS, yaitu kenaikan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel input, yaitu dalam penelitian ini terdapat 3 variabel input, yaitu jumlah benih, pupuk, dan tenaga kerja yang termasuk ke dalam skala usaha IRS. Yang mana apabila petani menambah 1 kg pupuk akan menambah output sebesar 0,0029522. Serta dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HOK akan menyebabkan penambahan output sebesar 0,086548 kg. Yang kedua yaitu decreasing return to scale atau DRS, yaitu kenaikan hasil yang berkurang. Apabila pertambahan 1 unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin berkurang. Pada penelitian ini terdapat 1 variabel, yaitu variabel luas lahan atau dalam satuan hektar, yang apabila petani menambah 1 hektar luas lahan akan mengurangi hasil produksi jagung sebesar minus 4,7135 kg. Yang selanjutnya yaitu constant return to scale atau CRS, yaitu kenaikan hasil tetap apabila penambahan 1 unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Sehingga walaupun petani menambah 1 unit input produksinya, maka tidak akan mempengaruhi hasil produksinya. Hasil produksinya akan tetap berjumlah seperti sedia kala sebelum ditambah 1 unit input. Dan pada penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki skala usaha CRS. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu bab penutup. Di dalam bab penutup ini terdapat 2 subjudul, yaitu yang pertama kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang mana menjawab dari 3 rumusan masalah dan tujuan sebelumnya. Yang pertama, terdapat 3 variabel input yang mempengaruhi hasil produksi output, yaitu jumlah benih, pupuk, dan tenaga kerja. Sedangkan 1 variabel input, yaitu luas lahan, tidak berpengaruh terhadap hasil produksi output.
Keempat input produksi tersebut tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan kesimpulan yang ketiga, terdapat 3 input yang termasuk ke dalam skala usaha Increasing Return to School atau IRS, yaitu jumlah benih, pupuk, dan tenaga kerja, yang mana apabila petani menambah 1 unit input, akan membuat hasil output bertambah, serta 1 input yang termasuk ke dalam Decreasing Return to School atau DRS, yaitu luas lahan, sehingga ketika petani menambah 1 unit input akan menyebabkan hasil output yang semakin berkurang. Subjudul yang kedua yaitu saran. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel input yang tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Maka sebaiknya petani dapat menyesuaikan penggunaan faktor produksi yaitu lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dengan mengacu pada standar, sehingga untuk selanjutnya dapat diperoleh nilai input yang mampu mempengaruhi output. Thank you, hope you like that guys. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada masukan, teman-teman bisa komen di video ini. Semoga teman-teman bisa ngambil pelajarannya ya. Bye.